Bisa, Pak. Oke, kita mulai ya. Makasih teman-teman sudah hadir tepat waktu. Mari kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Ya, saya kira cukup berdoanya. Minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai relasi ya, sebelum relasi atau operasi himpunan dengan Bu Siska, lalu kemarin asinkron mengenai relasi. Saya ingin sedikit mengulas, mungkin di antara kalian masih bingung gitu ya tentang apa sih itu relasi begitu. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai konsep daripada relasi. Gitu. Terima kasih Bu Siska dan Bu Ana sudah hadir pada perkuliahan kita siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait relasi? Tidak ada? Mau tanya Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Angger Hafid. Oh, Angger Hafid ya, Mas Angger. Silakan. Lebih ke tanya cara pengerjaan tugasnya itu sih Pak. Itu gimana ya Pak? Cara pengerjaan tugasnya. Yang mana ini? Tugas proyek itu yang suruh membuat video, tapi saya kurang paham ya Pak. Yang proyek 3 Pak. Proyek 3. Sebentar. Proyek 3. Proyek 3. Ini share screen saya sudah nampak? Iya Pak, udah share screen. Oke. Proyek 3. Proyek 2. Yang ini ya? Iya Pak. Bentar, saya buka dulu. Proyek 3. Oh, ini. Ini membuktikan teori himpunan. Kalian pakai papan tulis atau di syuting, pakai Google Meet, dicoret-coret, silakan boleh. Ini membuktikan operasi himpunan ini. Apakah H dikurangi K himpunan bagian H, ini tandanya tidak kosong K ya? Atau H irisan K? Oh, bukan H tidak kosong K ini. Jika H dan K dua himpunan bukan himpunan kosong, buktikan bahwa H dikurangi K himpunan bagian daripada H tidak kosong K. Dan seterusnya begitu. Ini kemarin soal dari Bu Siska kalau tidak salah. Saya bingungnya karena simbol-simbolnya itu Pak, kayak yang ini. Yang bawah-bawahnya juga itu Pak. Ya Pak, semuanya Pak. Wow, semuanya yang ini. Yang ini kan sebentar. Kalau tidak salah ini bukan tidak kosong sebentar. Saya tanyakan Bu Siska dulu. Halo Bu Siska. Oh, beliau masih nguji skripsi. Masih nguji skripsi. Simbol-simbolnya itu di pembelajaran sebelumnya itu kayak tidak ada Pak, jadi mengerjakan juga bingung gitu Pak. Yang simbol yang mana? Ini semuanya. Ya. Ini iya, simbol Pak. Apa ini? Iya. Ini simbol apa ini? Selisih. Selisih. Ya, saya. Nah, yang ini coba nanti saya tanyakan ke Bu Siska, ini tepatnya apa ini? Saya kok lupa yang ini. Tidak kosong atau bukan? Oke, saya buka mana sih? Kita coba perjelas simbol-simbolnya lagi ya. Ini mau saya geser susah amat. Yang lain juga bingung atau yang bingung hanya Mas Angger saja? Semua bingung, Pak. Terus pengumpulannya gimana Pak? Ini ada tulisannya pengumpulannya. Nanti iya itu tempatnya belum dikasih juga Pak. Enggak ada. Tapi pengumpulan. Memangnya iya juga belum mengerjakan kalian juga sudah sih. selesai kok? Belum sih, Pak. Belum sih. Belum, Pak. Selesai kok nanya tempat ngumpulnya di mana. Ya nanti tak buatkan.
Oke, sebentar. Biasa Pak, formalitas. Ya, betul ya. Biar ramai kita. Kan bisa lihat deadline-nya. Ya, betul. Deadline-nya Oke. nanti sebelum ujian akhir. Misal saya punya A dikurangi B. Ini definisinya apa? Selisih. A dikurangi B. Selisih. Himpunan A dikurangi B. Definisinya apa? A irisan B komplement. Itu ekuivalennya. A irisan B komplement. Ya kan? Ya, kita kembalikan ke definisi gini ya. Berarti di sini adalah setiap X elemen A, ya kan? Dan X bukan elemen ini dan X bukan elemen B. Ini adalah definisi X A dikurangi B. Kan sudah kemarin waktu sama Bu Siska. Jangan pura-pura tidak tahu. Maka X elemen A, karena X bukan elemen B, berarti X elemen siapa? Berarti X elemen C. B komplement. B komplement. Ya, karena X elemen A dan X elemen B, maka X elemen siapa? A irisan. B komplement. Iya, pintar sekali. A irisan B. Nah, gini pembuktiannya. Oh, terbukti bahwa A dikurangi B ekuivalen dengan A irisan B komplement. Terbukti. Gitu, Mas, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Terus ada lagi misal. Bentar, saya geserkan. Move. Ini aja pakai ini. Kalau saya punya A union B, berarti saya punya X elemen A atau B. B. Nah, berarti di sini X elemen A atau X elemen B. X elemen B. Nah, ini kan definisinya gini. Ya kan? Nah, lalu di mana wordnya? Ini mengganggu sekali. Wordnya mana tadi? Kalau H komplement dikurangi K komplement, berarti ya gini. H komplement dikurangi K komplement. komplement. Berarti apa yo? Di mana elemen bukan elemen X elemen H komplement dan tuh Hajim dan X bukan elemen K komplement. Kan elemen K komplement. Nah, gini kan. X elemen H komplement dan X bukan elemen K komplement. Kita lanjutkan sehingga dia menjadi X elemen H komplement dan X elemen K. Oke. X elemen H komplement dan X elemen K. Nah, gini ya. Atau dengan kata lain, bisa juga kita tuliskan X bukan elemen siapa? H komplement. Yo, H saja kan? Karena bukan sih. Ya enggak. Dan X elemen K. Nah, gitu ya. Ini soalnya apa tadi? K dikurangi H. Nah, karena ini diminta membuktikan bahwa apa namanya? Sama dengan K dikurangi H,
maka saya tulis di bawah dulu. Kita harus membuktikan ini. Yang pertama adalah kita diminta membuktikan H komplement dikurangi K komplement itu himpunan bagian, ini himpunan bagian, simbolnya himpunan bagian daripada K dikurangi H. K dikurangi H. Kita sudah membuktikan ini. H komplement dikurangi komplement, jawabannya apa? X elemen? X elemen H komplement dan X bukan elemen K. Oke. Elemen K. Kita sudah membuktikan bahwa X bukan elemen H, tetapi X elemen K. ya, dan itu boleh dibaca berarti. Tetapi X elemen K. X elemen K. Ya. Itu himpunan bagian daripada, apa ini definisinya? X elemen K X elemen K dan X elemen H komplement. Dan X bukan elemen H. sama saja kan? Iya. Alias elemen H komplement alias X bukan elemen H komplement. Oh, Ya. berarti kalau dicoret itu udah mewakilkan komplement ya, Pak? Ya. Ya, kalau X bukan elemen H, berarti kan X elemen H komplement, ya kan? Kan lawannya itu. Oh, kebalikan ya, Pak ya? Iya, definisi komplement kan gini, saya tuliskan di kotak khusus. Ini penting ini, bahwa yang namanya X elemen A komplement, ya, kalau dikatakan X elemen A komplement, berarti X bukan elemen A. A. Nah, gitu. Ya, konsepnya kan gitu. Ya, Pak, ya. Ya. Terima kasih, Pak. Sehingga ini sudah sama belum? Sudah, Pak. Nah, X elemen K, ya kan? Ya. Nah, X elemen K pasti himpunan bagian daripada X elemen K. Karena setiap himpunan memiliki himpunan bagian, salah satunya adalah dirinya sendiri. Nah, ini kan sudah terbukti. Nah, silahkan kalian jelaskan lewat video. Ini yang pertama dari ruas kiri. Sekarang kalau dari ruas kanan, nanti kita buktikannya adalah K dikurangi H, himpunan bagian daripada H komplement dikurangi K komplement. Sama saja prosesnya. Tinggal ruas kiri sama ruas kanan. Gitu Mas Mbak. Understand ya? Cara membuktikannya? Ya, sedikit. Ya, silakan. Itu himpunan bagian yang lambangnya seperti C itu artinya itu sama dengan gitu ya, Pak? Mana ya? Yang itu himpunan bagian yang kayak C. Nah, ini itu artinya ini namanya himpunan bagian. Itu artinya itu sama dengan gitu, Pak? Oh, bukan, beda ya. Jadi yang namanya himpunan bagian berarti anggota himpunan daripada sembarang himpunan. Contoh, saya punya seperti ini. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Semoga bisa dibaca ini ya. Atau ini 5, 6. Gini kan? Saya punya gini. Lalu saya punya B yaitu isinya hanya 1 dia. Nah, apakah anggota B itu merupakan anggota himpunan A? Coba kalian tengok ya. Di sini 3, 4. Padahal A juga punya 3, 4 ya kan? Maka B itu adalah himpunan bagian daripada A. Nah, begitu ya. Kenapa? Karena 3,4
itu elemen daripada A, begitu ya. Definisinya adalah X elemen B dan juga X elemen A. Ya. Definisi himpunan bagian adalah ketika X elemen B, maka pada saat itu X juga elemen himpunan A. Ya kan? 3,4 itu elemen daripada B, tetapi pada saat itu 3,4 juga elemen daripada A. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima Insya kasih. Allah bisa. Nah, Pak, izin bertanya. ya, silakan. Kalau yang ada jika makanya itu bagaimana ya, Pak? Jika maka, Iya. oke, nah, misal seperti ini ya, saya lanjutkan. Contohnya gimana, Mbak? Nah, Yang kayak di soal itu, Pak. oke, kalau saya punya A sama dengan B, ini namanya kesamaan himpunan. Apakah himpunan A sama dengan himpunan B? Maka cara membuktikannya adalah yang pertama, harus dibuktikan dulu dari ruas kiri bahwa A himpunan bagian daripada B. Lalu dari ruas kanan yaitu akan dibuktikan bahwa B himpunan bagian daripada A. Nah, gini. Kalau ini terbukti dan ini terbukti, maka prosesnya maka A sama dengan B begitu. Jadi namanya ini kesamaan dua buah himpunan begitu. Mana soalnya tadi? Yang maka mana? Oh, Yang D, Pak, itu kan ada yang kayak himpunan kosong. Itu himpunan kosong apa bagaimana ya, Pak? ini himpunan kosong. Iya. Himpunan kosong. Ini himpunan kosong. Tapi kalau ini kok digantet kayak gini nanti coba saya tanya. Tapi ini himpunan kosong. Coba saya tuliskan dulu. H himpunan bagian daripada K adalah himpunan kosong. Jika H himpunan bagian K adalah himpunan kosong, maka buktikan bahwa K irisan ini ada tanda petiknya atau enggak? H, Ada, Pak. ini maksudnya komplement atau petik ini? Nah, berarti yang kalian minta buktikan adalah bahwa jika saya memiliki syarat kondisi bukan ya, bahwa H himpunan bagian daripada K adalah himpunan kosong. Jadi jika H himpunan bagian K adalah himpunan kosong, maka buktikan adalah K irisan H itu adalah sama saja dengan K ya. K irisan H itu adalah sama saja dengan K. Diminta membuktikan itu. Jadi kita berangkatnya nanti kalau kalian membuktikan berangkatnya dari sini. Berarti X elemen H maka X elemen K itu adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada X yang elemen H dan juga X elemen K gitu ya. Jadi tidak ada. Karena tidak ada H irisan H bukan merupakan himpunan K, himpunan bagian daripada K, maka dibuktikan apakah K irisan H itu sama saja dengan K begitu. Kalau saya gambarkan dalam diagram Venn nanti akan seperti itu. Misal saya punya K. Saya punya H di sini. Nah, ini ya. Apakah K himpunan bagian daripada H? Atau H himpunan bagian daripada K? Coba kalian lihat.
Apakah H himpunan bagian daripada K? Bukan. Bukan ya, ya karena dia saling asing atau saling lepas. Akan dibuktikan bahwa H irisan K adalah himpunan kosong, maka K diiriskan dengan H itu adalah sama saja dengan K. Begitu Mas, Mbak, kalau kita mau membuktikan. Lalu yang E juga sama. Tapi ini E ini ada tanda ininya di tengah-tengah. Coba nanti saya tanya Bu Siska dulu. Bu Siska mungkin kalau sudah hadir. Maaf Pak memotong, itu yang H subset K tadi yang sama dengan himpunan kosong itu nggak perlu dibuktikan ya Pak, cuma Nggak X perlu. elemen. Nggak perlu. Dia itu sebagai diketahui ya ibaratnya. Karena jika A maka P kan, jika A-nya sudah diketahui maka kita buktikan P-nya baris sesudah tanda simbol implikasi Mbak yang dibuktikan. Jikanya itu pengantarnya atau syaratnya begitu ya. Ini tuh syaratnya. Ya. H himpunan bagian K adalah himpunan kosong. Jadi tidak ada anggota H yang himpunan bagian daripada K. Nah, begitu. Tidak. Maka buktikan K irisan H adalah sama saja dengan K. Jadi Itu hanya komplement ya Pak? nah ini kurang tahu ini. Kalau ini ada tanda petik, coba nanti saya tanyakan Bu Siska lagi ya. Ingat saya ini Iya, Pak. soal dari Bu Siska. Atau saya ambil dari buku ya. Saya lupa sendiri bikin soal ini dulu. Sementara itu jawabannya ya, coba nanti saya perjelas lagi. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi teman-teman mengenai konsep himpunan? Nggak ada? Kalau nggak ada, oh salah. Kalau nggak ada, kita ke relasi. Bagaimana himpunan? Sudah cukup? Kalau belum cukup, saya perjelas lagi ya konsep himpunan. Misal. Ini apa ini mengganggu? Misal, saya punya seperti ini. Saya punya diagram Venn. Diagram Venn sudah tahu kan? Bapak. Sudah Pak. Saya punya ini warnanya saya ganti dulu. Terus ini ya kan? Nah, ini itu adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Lalu yang saya arsir itu adalah ini. Maka operasi himpunannya ini apa namanya ini? Yang saya arsir ini siapa ini namanya? Tahu enggak? Yang saya arsir. Ada Irisan dari A dan C, Pak. irisan dari A dan C. kalau irisan A dengan C, ini juga ikut ini yang di sini kecil ini. Tapi itu yang kecil itu bukannya masuk juga di B ya, Pak? Nah iya, berarti kalau kalian bicara bahwa ini adalah A irisan C, harusnya ini ikut yang ini. Yang masuk ke B ini. Kan dia masih C posisinya. Tetapi dia juga B. Nah, yang ditanyakan adalah ini saja. Atau masih bingung? Kalau bingung, kita awali dari yang mudah dulu. Ini masih bingung ini? Kita awali dari yang mudah. Awali dengan air putih. Saya punya A, saya punya B. Yang saya arsir ini siapa ini? Nah, ini yang saya arsir nih. Siapakah dia? Nah, ini yang saya arsir. Siapa ini?
Yang mana coklat? A komplement. A komplement? Kalau A Selisih himpunan Irisan B. Himpunan A A selisih B, dikurangi Pak. apa? A selisih B. Pinter. A dikurangi B. B. Ya, ini jawabannya ini. Kembalikan ke definisi. A dikurangi B adalah X elemen A, tetapi dia bukan elemen B. Jadi yang miliknya A saja, tapi tanpa dimakan oleh B. Paham? Insya Allah paham, Pak. Paham, Pak. Kalau yang ini saja, yang warna orange. Selisih A. Ini apa? B selisih A. Selisih A. Selisih A. Ini selisih A, betul. Kalau ini saya ganti warnanya menjadi merah ya. Yang merah ini. Loh, kok sama ya? Hijau berarti. Ini hijau. Hijau. Apa ayo ini? Hijau ini, hijau ini. Hijau sampai sini hijaunya. Komplement bukan, Pak. Apa A ayo? komplement. Hah? Jawabannya apa ini? Yang B hijau? komplement. Yang A hijau. komplement. A sama dengan B. A kom? A komplement. Iya, A komplement adalah X elemen A komplement, X bukan elemen A. Berarti kan yang bukan elemen A, ya baik B maupun semesta yang ada di semesta. Begitu. Understand? Yes. No. Ya, guys. Yes. Coba kembali ke atas kalau understand. Apakah itu? Yang warna coklat salah. Merah tua itu. Irisan dari A sama C diiris lagi sama B bukan, Pak? Saya tuliskan A, irisan B, diiriskan lagi dengan C. Oke, yang lain sepakat tidak? Irisan dari A sama C terus dikurung, diiris lagi sama B. Ya kan ini sama saja tuh. Oh, sama C. Oh ya. Sama ya. A iriskan lagi dengan C. Ya. Karena dia satu level, satu tingkat irisan sama-sama irisan kan kurungnya boleh dilepas. Terus di ini. Nah, gini toh maksudnya Mas? Iya, Pak. Ya ini tuh sama. Oh ya. Coba yang lain. Apakah yang warna coklat ini? Merah tua ini. A irisan B A irisan C komplement B. Oke, saya tulis A. Sebentar. Irisan C Irisan C. komplement B. Gimana tuh? Komplement B itu diapain itu? Digabung atau diiriskan? Union atau irisan? A selisih B irisan A selisih B irisan dari A selisih B. A selisih B irisan C. A lagi dicas di sana. Selisih B irisan C. Irisan C. Irisan C. Oke. Yang lain sepakat? Aku malah kebalikannya Pak. Jadi Apa Mbak Melani? A irisan C A irisan C. selisih B. Selisih B. Oke. Pak, boleh saya revisi nggak Pak yang di atas, Pak? Ini yang ini. Itu bukan yang A irisan C dalam kurung, itu dikurangi B. Bukan irisan. Oke. Oh ya ini saya revisi di sini sebentar. Berarti dia A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B. Gini dikurangi A irisan C dikurangi B gitu. Oke. Yang lain berarti sama dengan ini ya. Ya kan? Oh iya Pak, sama. Oh ya sama punyanya Melani tadi. Yang lain bagaimana? Pilih yang mana? Atau masih bingung? Milih yang benar, Pak. Yang benar yang mana Mas Rois?
Belum tahu, Pak. Belum tahu. Yang lain ada pendapat? Ini ya, ini jelas. Yang warna merah tua ini adalah antara A dengan C. A diiriskan dengan C. Ya kan? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. A diiriskan dengan C. Kalau hanya A iriskan dengan C, maka ini yang di titik B ini harusnya dia ikut warna coklat, warna merah tua, ya kan? Ya Iya, enggak? Pak. Iya, Tetapi Pak. karena yang Iya, ini Pak. tidak ikut, berarti ada tambahan lain, yaitu dikurangi dengan B. B. Ya, sehingga yang B. betul adalah A irisan C dikurangi dengan B. Paham? Paham, Pak. Oke, paham. Yang lain bagaimana? Ya, ini sama ya. A irisan B dikurangi dengan C. Oke. Kalau yang saya arsir ini adalah warna kuning ini apa ini? Yang warna kuning. A A irisan B. Selisih C. Selisih C. A irisan B, Selisih C. Selisih C. A irisan B dikurangi C. Ya. Oke, kalau yang warna hijau ini, B irisan C C. irisan C. C irisan B A. Dikurangi selisih A. nah, Selisih A. B irisan C dikurangi A. oke, pinter, sudah pada pinter. Bagaimana jika warna pink ini? Warna pink aja ini, sampai sini. Warna pink aja ini. Apa ini yang warna pink ini? A dikurangi B A. gabungan C. Ya, sama, Pak. Yang lain, bagaimana ini? Yang warna pink? A dikurangi Dalam kurung B irisan C. union C. A dikurangi B union C. B union C. Yang lain sudah paham? A dikurangi dalam kurung B gabungan C ya, baik B maupun C tidak ikut ya. Bagaimana? Sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah, Bisa. Pak. Oke, yang lain sudah bisa ya. Anggun sudah bisa? Sudah, Pak. Oke, sudah bisa ya. Terakhir sebelum saya lanjutkan. Saya punya seperti ini. Ini apa? Apa ini? Ini A, ini B, ini C. Nah, apa ini? Apa ini? Apa itu? Kok sepi? A irisan C digabung A irisan B digabung B irisan C. Yang lain? Ada pendapat lain? Sama, Pak. Sama atau disamakan? Maksud Nah, lanjut. A irisan B. A irisan B. B. ditambah nggak sih, Pak? Gabung, bukan ditambah. Oh, ditambah. A irisan C. C. digabung dengan B irisan C. B irisan B. B irisan. C. Ya. Oke, gini ya. Ya, Pak.
Sehingga kalau kalian bisa memetakan bahwa ini adalah ini, kalau ini itu apa? Yang saya arsir ini. Sisanya ini apa namanya? Sisanya apa ini? Gabungan dari A, gabung B, gabung C, dikurangi itu, Pak. Hah? Jadinya apa? A? A gabung B gabung C kurang minus. A union B union C, ya kan? Ya enggak? Dikurangi. Dikurangi Ini A ya, irisan B Yang itu, adalah iya. kurang ini ya, katakanlah ini B lah. Gitu. Nah, dikurangi ini. Nah, gitu ya. Luar biasa, Ya. pintar ternyata. Oke, berarti konsep himpunan sudah dikuasai. Selanjutnya kita masuk ke relasi. Relasi, ada pertanyaan mengenai relasi? Ada pertanyaan relasi? Sudah paham lahir batin? Relasi itu apa relasi? Hubungan antara anggota dari dua himpunan yang dapat dinyatakan menggunakan garis dengan anak panah. Garis dan anak panah. Kalau bukan garis nggak boleh ya? boleh Pak. Oh, boleh ya. Boleh, Pak. Relasi. Relasi simbolnya apa? Simbolnya? R ya? Ya kan? Iya apa iya? Iya. Iya, Pak. Pak. Relasi definisinya adalah aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. di mana anggota A adalah elemen daripada A dan anggota B adalah elemen daripada himpunan B. Salah satu cara untuk memasangkannya adalah kalian kenal dengan nama diagram Diagram Venn. Ya. 1, 2, 3. Gini kan? Ini A. Ini B. Ini ke sini. Ini ke sini. Ini juga ke sini ternyata ke A. Ini relasi kan? Iya. Iya, Pak. Kalau kita lihat di konsep relasi ini, contoh gambar ini, maka saya punya domain atau daerah asal ya. Domainnya siapa dia? A. Domainnya A isinya siapa saja? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Lalu saya punya kodomain. Kodomain itu daerah kawan. A dan B. Isinya siapa? Himpunan B, yaitu A sama B. B. A sama B. A sama B. Lalu saya punya lagi Range. range atau bahasa Daerah hasil. Daerah hasil. ada yang mengatakan daerah hasil, ada yang mengatakan jangkauan. Siapakah jangkauannya ini? C. Mana C? 1, ya yang 1, atau yang langsung A-nya bukan sih Pak? A saja. Berarti A saja. Range adalah daerah kodomain atau daerah kawan yang memiliki pasangan dengan domain atau yang dipasangkan dengan domain. Tahu ya bedanya ya? Ya. Berarti Iya, kalau relasi itu nggak boleh double ya Pak pasangannya ya? Boleh. Boleh. Yang nggak Oh, boleh. boleh, yang pasangannya yang mana yang nggak boleh? Yang Kodomainnya ini atau domainnya? domainnya nggak boleh mempunyai kodomain yang double. Kayak gini misal, tambahkan. Oh ini boleh. Oh boleh. Boleh. Yang tidak boleh itu nanti fungsi. Oh baik Pak. Fungsi itu adalah relasi yang khusus ya.
Jadi kalau relasi kan aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B. Tapi kalau fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap anggota A dengan anggota B. Jadi anggota A hanya boleh dipasangkan satu kali dengan anggota B. Tetapi kalau relasi anggota A boleh poligami sebanyak-banyaknya begitu. Silakan. Berarti harus memiliki pasangan, Pak, kalau yang daerah asalnya. Daerah asalnya memiliki pasangan. Kita oke ya, Mbak Melani? Oke, Pak. Oke, Pak. Berarti boleh poligami ya, Pak? Boleh, boleh. Untuk relasi Itu yang domain boleh tidak punya pasangan di kodomain, boleh nggak, Pak? yang di sini. Yang domain iya. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oh ya. Kalau relasi itu luas cakupannya ya, masih bebas dia. Nah, misal saya punya, berarti ini kalau seperti ini anggota R-nya itu siapa saja? Dari A ke B. 1, 1, 2, 3. 1, A. Oh. Lalu 2, A, 2, A. 3, A, 3, A. Lalu 1, B. 1, B. ada berapa anggotanya? 4. 4 anggota ya. Relasi ini memasangkan anggota A dengan anggota B, beranggotakan ini ada 4 elemen atau 4 anggota. Nah, pertanyaannya adalah apakah R itu selalu merupakan himpunan bagian daripada A kalikan B? A kalikan B tahu nggak maksudnya? Belum, Mbak. Belum paham. A kalikan B ya berarti setiap semua, bukan semua anggota A dipasangkan dengan semua anggota B. Berarti 1, A, 1, B, 2, Ya, A. A kalikan B anggotanya siapa saja? 1, Atas. A. Berarti A, aduh ya Allah. 1, A. 1, B. Ya, 1, B. 2, A. Ya, 2, A. 2, B. 2, B. 3, A. 3, A. Lalu terakhir 3, B. 3, A. Dan terakhir 3, B. Ada berapa anggota? 6. 6. 6. Jadi banyaknya anggota daripada A kalikan B adalah banyak sama saja dengan banyaknya anggota A dikalikan dengan banyaknya anggota B. Ya enggak? 3 kali 2, 6 kan? Ya, Iya, ya. Jadi banyak anggota A kalikan B adalah banyaknya anggota A dikalikan dengan banyaknya anggota B. 6 ya. Apakah R merupakan himpunan bagian A kalikan B? Ya, selalu ya. Jadi namanya sebuah relasi pasti merupakan himpunan bagian daripada A kalikan B. Kenapa kok bisa dikatakan himpunan bagian? 1, A ada di sini. 2, A ada di sini. Ya, ada. 3, A ada di sini. Ada. 1, B ada? Ada. Nah, gitu. Ini yang dinamakan dengan relasi R, himpunan bagian daripada A kalikan B. Izin bertanya, Pak. Berarti Ya, kalau misalkan range-nya cuma 1, A gitu, berarti dia udah termasuk range bagian A kali B ya, Pak? Walaupun cuma 1. relasi. Iya. Iya. Relasi. Misal R-nya 1, A gitu. Iya. Nah, cuma 1 gitu. Cuma 1 anggota. Berarti dia udah masuk relasi bagian dari A kali X, kali B kan, Mbak? Pak. Iya, pasti itu, Mbak. Ya. Jadi sembarang relasi pasti merupakan himpunan bagian daripada perkalian antara A dengan B. Ya, kalau relasi itu terjadi antara anggota A dengan anggota B ya, itu pasti himpunan bagian daripada anggota A kalikan B. Ya, gitu Mbak. Ya. Penulisan relasi ya, maka dikatakan seperti ini. A, R, B. Nah, gini ya.
Kalau dia bukan tidak berelasi, berarti A, RB dicoret gini. A itu adalah elemen A, B itu adalah elemen B besar. A berelasi dengan B, A tidak berelasi dengan B. Begitu. A-nya itu penulisannya kecil, Pak. Gimana? A-nya Ya. penulisannya kecil. A-nya di sini penulisannya kecil. A ini adalah maknanya adalah A elemen himpunan A besar. B di sini elemen himpunan B. Nah, gini. Jadi A himpunan bagian A berelasi dengan B yang mana himpunan anggota himpunan B. Contoh ini yang di atas ya. Nah, ini ya, R-nya mana ya? 1, A ya kan? 1 elemennya siapa? Himpunan A. A. nah, A elemen himpunan B, B. ya kan? Berarti 1 tulis di sini susah. 1 berelasi dengan B. A. A. Ya kan? Yang mana 1 Iya. elemen A elemen B. B. Coba sebutkan yang tidak berelasi dari A ke B. Ada enggak? Tuh. Ada 2 R dicoret sama 3. B. 2B, 3B. 2R kita coret B sama 3 3 R coret dicoret B. B. Nah, gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Paham, Pak. Oh, paham, Pak. Itu bicara konsep relasi. Sebetulnya relasi ya konsepnya hanya bicara seperti ini ya. Kalau kita lihat di PowerPoint, nah ini ya, notasinya pasti R himpunan bagian daripada A kalikan B. Di PPT sudah ada. A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Misal, ini tadi contohnya sama lah. Cuman ini contohnya kontekstual. Kalau tadi kan saya sembarang contohnya. Mana lagi yang perlu kita jelaskan? Ini pakai pasangan berurut, saya kira bisa dipahami. Ini saja relasi. Ya. Konsepnya relasi adalah ini. Yang ini mungkin yang lebih penting. Coba saya tuliskan di GeoGebra. Misal saya punya ini ya. Saya punya A sama dengan 1, 2, 3. Contoh paling gampang memang 1, 2, 3. Lalu saya punya B adalah 4, 5, 6, 7. Nah, lalu kita punya relasi dari A ke B yang disimbolkan dengan R1. R1 itu adalah 1, 4, 2, 5, 3, 6, lalu 3, 7. Misal seperti ini. Lalu saya punya R2, yaitu 1, 4, 3, 6, lalu 2, 7. Nah, banyaknya anggota A, banyaknya anggota R1 ada berapa? 4. 4. Banyaknya anggota R2? 3. 3. Nah, R1 irisan R2 ada enggak? Ada. Apa? 1,4
3,6. 3,6. Oke. R1 union R2 ada enggak? Ada. Mana? Ada. Apa? Digabung semua kan, Pak? Iya, apa jawabannya? 1,4 4 sama 6. 2,5. Union Ya, kan, Pak? Ya, union. 1,4, 2,5, 2,7, 3,6, 3,7. Yaitu R1 union R2. Kalau R1 dikurangi R2, mana jawabannya? 2,5, 3,7. 2,5, 3,7. Yakin? R1 dikurangi R2 kan, Pak? Iya, betul. Roda 1 dikurangi roda 2. Yang lain, apa jawabannya? R1 dikurangi R2. Halo. Itu tadi sih, Pak, setahunya. Nah, ya apa jawabannya? Sama dengan Melani? 2,5 sama 3,7 sama, Pak. 2,5, 3,7. Oke. Kalau R2 dikurangi R1. 2,7. 2,7. R2 dikurangi R1. 2,7, Pak. 2,7. Yang lain bagaimana? Sudah paham atau pura-pura paham? R2 dikurangi R1 jawabannya adalah 2,7. R2 dikurangi R1 definisinya apa, Mbak Melani? R2 kurangi R1, Pak. Ya, definisinya apa? Kalau Melani yang sama itu dicoret, nanti sisanya di R2. Yang sama coret, yang sisanya R2. Definisinya apa secara matematis? Bukan coret-coret. Susah jelasin ya, Pak. Ada yang tahu definisinya R2 dikurangi R1? Himpunan R2 yang tidak ada di R1. Himpunan R2 yang tidak ada di R1. Yang lain ada yang sama dengan Mbak Luciana? Yang berbeda, yang sama nggak usah. R2 dikurangi R1 berarti definisinya adalah X elemen R2 dan X bukan elemen R1. Ya. Atau elemen anggota elemen R2 yang bukan elemen R1. Gitu ya? Iya. Gitu kan? Tadi barusan saya nulis bahwa X elemen R2 dan X bukan elemen R1. R1. Nah, jadi jawabannya adalah 2,7. 2,7. Nah ya, paham ya? Paham, Mbak. Nah, Insyaallah, Pak. Nah, pada materi di buku ada juga yang namanya R inverse. R inverse. R inverse itu adalah kalau saya punya A, B elemen R, ya, maka di situ ada B, A elemen R inverse-nya. Nah, jadi kita relasi inverse-nya kita balik. Ya. Jadi kalau begitu saya punya relasi inverse daripada R1 itu apa? Jawabannya. Relasi inverse daripada R1 apa jawabannya? Yang tadinya A, B menjadi kita balik B, A. Sehingga dia menjadi halo, apakah ada kehidupan? A, B elemen. Langsung saja anggotanya apa? Oh, langsung. Iya. Ini kan definisi, yang ini definisi nih. Definisi 4,1, 4,1, 5,2, 5,2, 6,3, 6,3, 7,5,
6,3. 6,3 dan 7,3. Nah, gitu ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kan hanya kita inverse kan kita balik. Kalau R2 inverse 4,1, 4,1, 6,3, 7,2. 1, 6,3, 7,2. Nah, apakah sekarang R2 dikurangi R1 sama saja dengan R2 inverse dikurangi R1 inverse? Jawabannya. Beda, Pak. Beda. Kalau R2 dikurangi R1 tadi jawabannya 2,7. Kalau R2 inverse terus R1 dikurangi R1 inverse? Ya. Beda. Jawabannya apa? 7,2. 7,2 ya. Oke. Paham? Paham, Pak. Oke, nah itu kita bicara relasi ya. Minggu besok kita bicara jenis-jenis relasi. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak Tidak, ada. Pak. Oke. Baik, Bu Siska, Bu Hana ada enggak ya? Pak Fahmi, Oke. mohon maaf. Ya, Bu. Oh, ada Bu Hana. Ya. Gini Pak Fahmi, kemarin kan saya lihat hasil pekerjaannya mahasiswa di e-learning yang terkait UTS itu, yang dikirimkan kan link ya Pak Fahmi. Ya, Nah itu betul. kebetulan ada beberapa mahasiswa yang linknya itu tidak bisa dibuka. Jadi entah itu tipe atau bagaimana. Nah itu pripun Pak Fahmi solusinya? Apakah mengirimkan lagi atau bagaimana? Sharingnya mungkin di off kan ya, belum pada dibuka mungkin ya, atau bagaimana ya? Iya, jadi ini saya di catatan saya ada untuk yang UMJ ya, ada Vivi, kemudian ada Mita, ini ada berapa mahasiswa itu? Nah itu iya, jadi ada yang linknya tidak bisa dibuka, sepertinya tipe sepertinya, karena iya yang keluar itu salah gitu. Oh jadi, gitu. Jadi gimana itu nanti? Bu Hana mungkin bisa ngelis nama-namanya di grup WA ya. Nanti mungkin nanti boleh, mahasiswa langsung ngirimkan ke grup WA link terbarunya saja bagaimana? Oh, ngirim langsung Japri gitu ya? Atau Japri saja, berarti nanti langsung lewat, Japri. Nama-namanya lewat grup, nanti linknya Japri ke Bu Hana. Mungkin begitu saja. Iya, baik. Ya, terima kasih nggih Pak. Terima kasih Bu Hana. Ya. Bu Siska, ada tambahan Bu Siska? Atau masih nguji penjadaran? Sepertinya masih nguji. Saya kira cukup nggih Bu Hana nggih? Iya Pak Fahmi cukup. Nggih, terima kasih. Insya Allah paham anak-anak karena di SMA sudah dapat gitu. Iya. Terima kasih Bu Hana dan Bu Siska dan teman-teman semuanya yang sudah aktif pada kesempatan hari ini. Nanti kalau belum paham bisa belajar lagi di e-learning maupun menggunakan rekaman ini. Insya Allah nanti saya share. Mari kita. Maaf Pak, memotong. Ya Mbak Anggun. Yang soal himpunan kosong yang tadi bagaimana ya Pak? Nanti nunggu Bu Siska dulu ya. Singkat saya itu dulu soal dari Bu Siska. Simbol yang terakhir tadi. Ya, tidak usah buru-buru dikerjakan itu ya. Oke. Belum selesai mengoreksi tugas-tugasnya semuanya. Deadline-nya masih lama ya, Pak? Mana, Mas? Deadline-nya masih lama ya? Ya, lama tidaknya tergantung nanti Bu Siska. Ini Bu Siska. Iya, saya nyimak dari tadi. Cuman agak error. Bu Siska masih ingat ini enggak, Bu? Aduh, mohon maaf saya batuk. Ini himpunan kosong ya, Bu, simbol himpunan kosong ya? Iya, Pak, betul. H dikurangi C, himpunan bagian, H himpunan kosong K, nggih? Saya lupa ini dari saya atau dari Bu Siska dulu soalnya. Ini dari jenengan ya, Pak? Dari saya? Saya sendiri lupa. Oke.
Karena simbol ini kok saya H di himpunan 0K ini. Coba nanti saya cek lagi bukunya. Oke, terima kasih Bu Siska. Ada tambahan lagi Bu Siska? Dari saya cukup, Pak. Sudah selesai pendaftarannya, Bu? Alhamdulillah molor, Pak. Biasa. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Siska dan Bu Ana dan teman-teman. Nanti terkait tugas coba saya buka referensinya lagi. Mari kita akhiri dengan melafalkan dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih Bu Ana, Bu Siska dan teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.